Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam video ini kita akan belajar apa saja komponen yang ada pada rem tromol dengan lengkap. Sekilas tentang rem tromol. Rem tromol adalah mekanisme pengereman yang memanfaatkan komponen seperti drum sebagai media gesekan, seperti yang terlihat pada animasi berikut ini. Komponen yang berbentuk seperti mangkok atau drum ini memiliki permukaan dalam atau inner surface sebagai media gesekan, sehingga ketika kampas rem bergesekan dengan inner surface, maka tromol beserta roda akan berhenti berputar. Lalu apa saja komponen yang terdapat pada rem tromol? Dalam animasi berikut, saya akan mencoba menjabarkan beberapa komponen yang umumnya ditemukan pada rem tromol standar. 1. Tromol rem atau drum. Seperti yang saya katakan sebelumnya, fungsi tromol adalah sebagai media gesekan. Kalian pasti tahu kalau sistem rem bekerja menggunakan prinsip gesekan antara dua benda. Benda pertama yang berfungsi penggesek adalah kampas rem, dan sementara tromol rem adalah benda yang tergesek. 2. Sepatu rem. Apabila tromol rem adalah media yang tergesek, maka kampas rem adalah media penggeseknya. Dalam aplikasinya, kampas rem selalu melekat pada sepatu rem, sehingga kampas rem dan sepatu rem sudah terhitung satu unit komponen. Sepatu rem ini bekerja secara terbuka untuk mengerem dan kembali menginjuk untuk menghentikan pengereman. 3. Pin penahan sepatu rem. Nah, komponen ini namanya panjang, tapi komponennya cukup kecil. Nah, pin ini memanfaatkan pegas untuk menahan sepatu rem agar tetap berada pada posisinya. 4. Dudukan sepatu rem. Komponen ini berfungsi sebagai titik pemasangan sepatu rem. 5. Pegas pengembali. Pegas pengembali adalah komponen yang bertugas untuk menginjuk sepatu rem seusai rem dioperasikan dan menjaga kedua sepatu rem tetap menginjuk atau kembali ketika tidak beroperasi.
6. Pengatur sepatu rem. Komponen ini berfungsi mengatur kerenggangan antara kampas rem dan tromol ketika rem tidak dioperasikan. Pengatur ini sangat berguna ketika ketebalan kampas rem mulai terkikis. 7. Ini ada tuas rem parkir, berfungsi untuk memposisikan kedua sepatu rem supaya menekan tromol rem dengan sekaligus dan menjaganya agar tidak kembali. 8. Silinder roda. Silinder roda adalah aktuator rem yang bekerja secara hidrolik. Secara sederhananya, silinder roda akan mengubah energi pada fluida hidrolik menjadi gerakan fisik atau gerakan mekanik. Nah, gerakan mekanik inilah yang digunakan untuk mendorong sepatu rem supaya bisa menekan tromol. 9. Ada backing plate. Yang terakhir ini adalah backing plate. Jadi kalau dilihat sekilas komponen ini ya hanya sebagai penutup pada bagian sistem rem tromol. Tapi selain itu, backing plate ini digunakan sebagai tempat pemasangan beberapa rem tromol. Jadi komponen ini menempel pada backing plate ini. Nah, inilah komponen 9, ada 9 komponen rem tromol dan fungsinya. Semoga video ini mudah dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.